Muter. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, setelah bersyukur kepada Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di sini marilah kita kembali kita meluruskan niat kita dalam rangka untuk syiar agama Allah, syiar Baitullah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan urusan dunia dan akhirat, ya. Man yassara mu'siran, man yassara mu'sirin, ya. Barang siapa yang memberikan kemudahan, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, pertolongan untuk, ya, kadang-kadang untuk berjalan menuju ke Baitullah itu di apa dipersulit. Nah, kita justru harus sebaliknya. Prinsip kita adalah mempermudah, ya. Maka nanti selebihnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat, atau keinginan-keinginan kita seperti mengunjungi Baitullah, seperti mengajak keluarga menuju Baitullah dan yang lainnya. Teman-teman sekalian, ya, ini adalah salah satu visi dari visi-visi di Patu ini. Sehingga eh, ketika kita bertujuan, ya, lebih daripada itu hanya untuk mendapatkan fee, komisi dan yang lainnya, maka kadang-kadang justru sebaliknya, ya. Mungkin kalau kita lihat di beberapa, yakni seperti mungkin di antara teman-teman kenal dengan MU yang dulu kita bertemu di sana, itu ketika seorang tujuannya hanya kepada cuan dan fee, justru tambah apa? Jauh, ya, dan sulit gitu. Oleh karena itu kita berusaha untuk apa namanya, meluruskan. Kita saat ini sudah tergabung sekitar 25, ya, teman-teman, ya, 25 dari apa namanya, travel ya, gitu. Jadi bagi teman-teman itu sangat mudah sekali, tinggal memilih salah satu dari travel tersebut, ya. Kemudian nanti di yakni diestimasi, ya. Fokus kepada salah satu, ya, yang memang sudah mantap, memang sudah yakni sudah mantap dengan salah satu itu. Nah, bismillah kemudian diestimasi. Berbagai macam cara. Ada teman-teman yang memang sudah ahli, ya, yang bisa untuk membantu bagaimana cara mengestimasinya. Nah, dan insya Allah untuk soal jawab yang lebih dalam mengenai hal itu di hari Senin pekan depan itu insya Allah kita akan adakan, ya. Saya harapkan mudah-mudahan nanti Pak Rangga, Pak Fatur itu bisa datang, Pak Heri, ya, dan untuk membahas tentang Baitullah, ya, tentang Baitullah dan tentang apa namanya, estimasi daripada website itu sendiri. Nah, di sini hari ini agenda hari ini sesuai dengan undangan rapat, ya. Apa teman-teman agenda hari ini sebelum saya lanjutkan? Masih di sini apa enggak ini teman-teman? Umrah Masih. VVIP. Umrah VVIP. Umroh VVIP berapa banyak, berapa biayanya, Bu? 5,1. 5,1, ya. Ada yang minat kira-kira, ya? Hah? Ada yang Ya minat nggak ini? Allah. Biasa Iya. aja. Insya Allah, ya. Kalau dimudahkan, insya Allah akan mudah pula. Nah, teman-teman sekalian, ini nanti saya bahas juga nih, Pak Azhari ini yang bilang postingannya baru 33, sedikit sekali, ya. Ya, tapi tidak apa-apa kalau itu diinspeksi semua. Langsung saja, ya, teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, hari ini kita akan bahas, ya, yakni salah satu travel, ya, yang juga tergabung di sini, dan ini mungkin salah satu-satunya yang
umroh dengan memakai jet ya. Tapi seperti apa sih sebenarnya kok sampai menelan biaya yang cukup besar sehingga satu orang itu hampir sama dengan ibadah haji furoda ya, kurang lebih haji furoda. Nah, seperti apa travel tersebut ya, nanti kita berikan waktu kepada Bu Nafila ya di sini karena apa namanya Bu Nafila mau menyampaikan sendiri sebagai agennya. Nah, untuk waktunya kurang lebih sampai dengan 40 ya, 45 menit ya Bu Nafila, paling banter paling banyak sehingga nanti tidak terlalu malam. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika kita sosialisasi salah satu travel itu tanpa kita kasih waktu sehingga sosialisasinya saja atau para apa namanya sosialisasinya saja itu sudah 1 jam lebih ya sehingga sampai malam setengah 11 baru selesai. Jadi insya Allah bisa dipersingkat kurang lebih 45 menit ya dari sekarang sehingga nanti tidak terlalu malam ya. Jadi 45 menit terus nanti setengah jam berkaitan dengan travel tersebut atau juga dengan hal-hal yang lain yang tadi masih belum sempat dipertanyakan. Nah, nanti ditanyakan pula. Selanjutnya silakan kepada Ibu Nafila sudah hadir kan? Sudah, Pak. Nah, terus kemudian pakai anu sendiri, pakai share screen sendiri atau gimana? Boleh kayak apa di-share dari Pak Mas Oh, Rufin. sudah dikirim belum ke saya? Sudah waktu itu. Yang dikirim lagi Bu, coba Bu. Yang kapan ya Bu ya? Ini harus coba dikirim lagi ke atau dikirim di kolom chat juga bisa. Oh, dikirim ke Ana saja ya langsung ya. Oh, apa. Oke. Tadi belum Ana konfirmasi. Gimana Bu? Sudah dikirim? Berarti ngirimnya sudah lama Bu ya ke saya ya? Oke. Gimana Ibu Nafila? Masih belum ketemu? Oh iya teman-teman sambil menunggu kemarin kemarin ya waktu sambil menunggu ya waktu kita sedang ini ya sedang mempelajari tentang buzzer itu ya membantu teman-teman untuk buzzer dan membuat rekaman itu ternyata ada teman-teman hadir juga ya waktu itu ya Bu Fauzia datang nggak kemarin yang buzzer yang kedua Oh, nggak penuh tapi awal-awal aja habis gitu pindah pindah ke Patu. malah pindah ke Kan itu Patuh. barengan itu Ustaz. Lah iya, Bareng itu. harusnya ibu bilang ke Patuh sehingga Patuh itu kan hanya untuk ini pembelajaran ulang. Jadi nanti insya Allah ya teman-teman ketika ada ilmu yang baru yang itu nanti kita bisa bersama-sama untuk mengulang gitu. Pengalaman saya ketika saya belajar apa namanya ilmu langsung ya, terus kita kita belum paham pada waktu diterangkan itu. Akhirnya kadang-kadang saya manggil Pak Rangga, manggil Pak Rangga, yuk ini kita bahas bersama-sama. Nah, gitu. Kadang-kadang tim-tim yang lain itu kita panggil sendiri. Kalau tetangganya Pak siapa? Pak Heri, ada namanya Pak Tamsir.
Pak Heri kenal dengan Pak Maksudnya, Tamsir kan? maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya digabung gitu dah. Ya, jadi gini, Nah, ketika Kenal kita saya. ketika misalnya ya ada satu postingan 1000 keyword. Nah, pernah dengar Bu? ya, Nah, itu ya, kan ya. kita kalau misalnya apa nunggu kita kita pelajari sendiri, kita dengan videonya step by step itu kadang-kadang bagi saya sendiri bukan itu yakni lama, butuh waktu yang lama. Kalau misalnya rekamannya 1 jam, ya itu biasanya 2 jam, 3 jam masih belum selesai, ya. Tapi ketika langsung ya ada yang sudah bisa ya, terus memang sudah ngeh ya. Nah itu biasanya langsung apa namanya langsung bisa kita terapkan ya bisa nggak sampai setengah jam gitu, langsung gini 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 gitu, gitu. Jadi prakteknya itu kan kadang-kadang sebentar gitu loh, itu kurang lebih Oh, ya, seperti ya. itu, jadi lebih apa namanya lebih mengena gitu. Saya itu Oke. gini, Ustaz. Kemarin itu pas Zoom-nya bareng itu saya pikir itu kan Ustadz kan judulnya juga buzzer, terus di TTK itu juga buzzer. Saya pikir itu sama gitu loh. Apa itu undangan itu sama. Oh, Kebetulan beda. saya mencetnya itu di TTK, terus saya lihat yang hadir kok nggak kelihatan Ustadz ya, kok nggak kelihatan Pak Heri ya. Saya tuh curiga kok nggak tahu ya. Terus saya tuh kepatu loh Zoom sendiri-sendiri toh ini ternyata beda. Jadi saya bingung habis dari sana terus ke sini gitu. Iya, Jadi saya itu salah salah menangkapnya itu awalnya. iya. Jadi memang saya tumben kok Ustadz itu bikin Zoom-nya itu bareng gitu loh. Saya itu dalam hati tapi belum sampai terucap gitu. Yang itu waktu itu karena gini, jadi artinya ada teman yang masih dari apa daftar dari Patuk juga, terus belum paham gitu. Maksud saya kan apa, ayo kita ulangi terus bagaimana cara. Tapi isinya soalnya sama Bu, isinya itu. Jadi apa namanya cara untuk menginspeksi dan cara mengestimasinya itu seperti apa kan gitu Bu. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini udah apa namanya? Kita lanjut dulu nanti insya Allah soalnya itu kita kita apa namanya? Lanjutkan soal jawabnya. Teman-teman ini sudah ada ya untuk apa namanya? Review travelnya gitu. Oke, silahkan Bu Nafila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya untuk kepada saya Pak Mas Rufin. Ya, Baik, mulai yang kedua ya Pak ya. Ya, yang lanjut yang 3, lanjut masuk ke lanjut terus aja Pak. Nah, ini lanjut. Ini untuk yang pemaparan umum dulu. Potensinya terus. Nah, mulai dari yang 10 Pak ya. boleh ya. Ya. Nah, ini untuk legalitasnya dari review travel yang 11. Ini untuk legalitasnya di page 11, Pak. Nah, untuk ini izin travel umrohnya, kemudian alamat yang di alamatnya di bawahnya, Pak. Maaf. PT Review Travel itu sebenarnya nama lengkapnya adalah PT Religi Travelindo ya, Pak. Ya. Untuk PT-nya, kemudian memang dinamakan Review Travel karena yang punya adalah Pak Haji Rifandi. Beliau itu apa namanya? Selain mempunyai travel haji dan umroh, beliau juga punya Trivi Group. Lanjut Pak. Nah ini untuk sertifikatnya di PT Travelindo, Religi Travelindo udah masuk ISO. Kemudian lanjut Pak, boleh.
Nah, ini untuk sertifikat Biro Perjalanan. Lanjut. Nah, kalau di Reveal Travel ini, karena di sini udah IATA, jadi visanya itu bisa langsung tidak sub ke travel ataupun ke cabang seperti itu. Jadi kalau untuk mau bikin visa berarti langsung dari PT Rivi Travelnya langsung gitu, seperti itu, Pak. Nah, ini untuk PT-nya namanya adalah PT Rivi Travelindo, nomor SK-nya ini undang serat ini ya Pak ya, nomor terus kemudian alamatnya ada di Ruko Canadian Broadway, CB C10, Kota Wisata Desa Umus Nunggal, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Boleh Pak lanjut? Ya, sebentar Bu ya. Ya. Sebentar. Oke, mouse-nya tiba-tiba nggak mau bergerak. Oke. Nah, ini untuk sertifikasi A-nya sudah akreditasi A ya untuk dari Kementerian Kemenak ya. Nah, kelebihan di Rivi Travel boleh Pak. Lanjut yang next. Nah, kalau di Rivi Travel itu untuk keberangkatan itu menggunakan launch eksekutif. Jadi setiap jamaah yang calon jamaah sudah mau berangkat di bandara, mereka sudah ada tempat khusus launch eksekutif dibanding dengan apa namanya untuk yang travel yang sebelumnya, yang ini ya, yang lain ya Pak ya. Jadi di sini kalau untuk launch eksekutif, kemudian yang kedua punya foto booth-nya juga khusus untuk jamaah. Jadi yang mengantar itu bisa foto bareng dengan jamaah. Next-nya Pak, boleh. Nah, kemudian kelebihan lain di Rivi Travel itu mempunyai 2 mutawif setiap keberangkatannya. Jadi dari Mutawif Travel sendiri, satu Mutawif Travel, dan yang kedua adalah Mutawif yang langsung di Saudi Air, yang di Mekah dan di Madinah langsung. Kemudian setiap keberangkatan kita ada video story-nya masing-masing yang bisa dilihat di YouTube-nya Rivi Travel. Seperti itu. Nah, untuk sertifikat umrohnya kita juga ada seperti ini modelnya untuk sertifikat jamaah umroh. Nah, ini untuk perlengkapannya. Perlengkapannya itu kita ada apa namanya? Ada mukena untuk laki-laki kain ihram, terus buku umroh ya, yang panduan umroh, terus seragamnya seperti ini. Kemudian kalau untuk koper bagasi itu koper fiber dan ada backpack kopernya, jadi udah ada namanya kalau di situ. Ada tas lempang sama tas serut dan seperti inisialnya ya. Next-nya Pak. Nah, kalau di Rivi Travel itu ada paket suka-suka. Apa itu paket suka-suka itu grup. Jadi bisa ditentukan oleh setiap grup sendiri. Kalau misalnya untuk ada pengen satu grup sendiri, bisa ditentuin kapan waktunya, terus pesawatnya, hotelnya bisa ditentukan sendiri seperti itu. Next-nya, kemudian untuk paket turnya ini ada umroh reguler. Nah, ada umroh reguler yang plus free Thaif ya. Ini yang sudah bulan September, Oktober, November dan keberangkatannya ya. Kemudian ada umroh yang reguler 9 hari juga. Yang ini untuk hotelnya hotel bintang 4 untuk ekonomi ya. Di Mekah dan di Madinah bintang 5. Seperti itu. Dan ini untuk yang promo yang akhir tahun, paket umroh reguler akhir tahunnya.
untuk 9 hari. Nah, kita juga setiap bulannya ada keberangkatan terus ya Pak ya, untuk setiap bulan masing-masing. Nah, terus lanjut. Next. Ini ada umroh plus Turki pas musim salju di Januari sampai Februari 2025. Kemudian untuk next Pak, boleh. Nah, ini untuk umroh hematnya di bulan Januari 2025. Untuk yang umroh berkah barusan sudah close karena sudah habis. Dan ini umroh 12 hari. Jadwalnya itu di awal tahun di 20 Januari. Next. Ini untuk awal Ramadan, umroh Ramadannya di awal Ramadan. Kemudian lanjut. Ini umroh full iktikaf. Jadi di umroh Ramadan ada umroh awal Ramadan, umroh akhir Ramadan, sama umroh yang full iktikaf ya. Next. Kemudian umroh Lailatul Qadarnya juga ada. Ini ada yang ekonomi juga, sama yang ini yang bisnis. Untuk harga bisnisnya. Jadi untuk umroh Ramadan itu ada berapa macam, Bu? Awal, Awal, terus yang di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada yang ekonomi, ada yang bisnis, dan yang akhir Ramadan. yang Seperti full itu. ada, Bu? Yang fullnya kita ada enggak, kita cuman bagian depan sama yang awal dan akhir tengah. Yang full yang enggak ada, Bu ya? Ya, betul. Nah, itu tadi yang etika full. Nanti, Bu. Ya. Oke, lanjut dulu. Yuk. Oke. Ini umroh plus Turki musim salju. Kemudian next, kalau yang ini umroh plus Eropa. Jadi plus Eropanya itu rutenya itu ke Perancis, kemudian Paris, Swiss, kemudian Lucerna, ini mana? Sama Milan ya, Italia Milan ya. Ya, ini untuk keberangkatannya di akhir Desember dan awal April 2025. Ya. Nah, ini untuk umroh promo miladnya di bulan April 2025. Kita ada umroh milad. Syawal ini, Bu ya? Iya, umroh miladnya di awal bulan April 2025. Kemudian ini untuk yang umroh promo miladnya juga sama. Nah, ini umroh yang subsidi untuk net seller itu ada juga. Itu tapi untuk gelombang kemarin, gelombang 2 kayaknya udah close kalau nggak salah sih. Tapi nanti coba saya update lagi. Dan next Pak, boleh. Nah, ini untuk yang liburan, umroh liburan sekolah. Ini berangkat di pas liburan anak sekolah bulan Juni dan bulan Juli. Awal Juli, akhir Juni, dan awal Juli. Seperti itu. Ini sudah free thrift. Nah, umroh berkah ini sudah close baru Pak. Baru sudah close karena sudah banyak peminatnya. Pakai Kemudian cicilan nih ya? Iya, ini yang modal paspor aja. Langsung berangkat di bulan Oktober sama November. Jadi DP-nya tuh 0 rupiah, tanpa jaminan, tanpa denda terlambatan, lunas jika tutup usia. Seperti itu kalau untuk umrah berkahnya. Modalnya cuma paspor, langsung berangkat. Untuk cicilannya 36 bulan, 1,3 juta. Kalau yang cicilan 24 bulan, itu 1,7 juta. Untuk hotelnya, Hotel Al-Ansor Golden Tulip, bintang 4. Seperti itu.
Next. Nah, kalau untuk tabungan umroh kita juga ada. Untuk tabungan umroh itu di awal bisa 250.000. Itu terus selanjutnya terserah mau nabung berapa tanpa ada batas sampai keberangkatan seperti itu. Oke. Kemudian untuk haji plusnya ini kita ada haji plus untuk yang masa tunggu 5-7 tahun. Ini yang kuota resmi, paketnya VVIP 17.000 USD, standarnya 12.500 USD. Kalau yang ini untuk visanya, kalau yang ini yang visa multiple. Seperti Yang itu. multiple berarti yang ini Bu ya, yang Yang haji visa plus 12. hajinya. Bukan, yang multiple itu berarti bukan visa haji Bu ya. Iya, Yang 12 ini ya. iya 12.500 yang paket. Yang 17 sama, multiple juga. 17 enggak, VVIP-nya enggak. Visa haji berarti ya. Visanya visa haji, iya. Oke. Masa tunggu ada nunggu berarti. 5-7 tahun. Yang Dua-duanya sebelah sama. dua-duanya sama. Gitu. Oke. Siap. Kemudian ini untuk haji yang tanpa antri untuk program 25 hari. Ada paket Mumtaz 26.000 USD. Terus kemudian Sakinah 23.000. Kemudian Qanaah 20.000. Seperti itu. Kalau ini pakai apa? Untuk visanya visa haji. Oh, berarti kalau di review itu ada 2 visa Bu ya, visa haji sama multiple ya. Iya, betul. Seperti itu. Oke. Kemudian yang ini, oh mohon maaf Pak, multiple yang pakai smart haji ini Pak, 2.000. Oh, yang ini berarti haji plus sih Iya, kuota resmi ini. kuota resmi, iya betul. Yang ini berarti yang ini ya, yang apa visa multiple-nya ya. Betul, iya ini udah untuk visa multiple smart hajinya ada haji plus diamond, haji plus gold, ini haji plus silver, haji plus bronze. Kalau untuk yang smart haji itu setiap tahunnya berangkat Pak. Ada seperti itu. Jadi nggak mesti nunggu 5-7 tahun seperti itu. Lumayan Bu ya, artinya visa multiple tapi di atas 200 ya, atau ini 100 yang bronze ini ya. Ya, yang bronze paling rendahnya 165 juta. Karena ini ya, apa namanya, bintang ya, apa hotelnya ya. Iya, hotelnya bintang 3, setara bintang 3. Aman ya Bu Gitu. ya, multiple-nya. Jadi gini Pak, kalau multiple ini Pak, sistemnya tuh berangkatnya itu kita baju pakai bebas. Jadi masih belum pakai baju seragam travel. Setelah sudah masuk ke mau masuk ke apa namanya yang bandara itu baru ganti ganti sudah masuk imigrasinya itu baru ganti apa namanya seragam seperti itu. Oh gitu. Berangkatnya seperti itu bedanya kalau untuk multiple. Cuman disarankan kalau untuk visa multiple ini sebenarnya sebaiknya sih orang-orang yang masih apa namanya tuh udah umur-umur masih produktif seperti itu, Pak. Jangan yang Ya. sudah tua gitu ya, bahaya ya. Betul. Kan ada senam jantungnya di situ nanti. Iya. Oke Betul, Bu, Pak. iya lanjut Bu. Insya Allah nanti ada pertanyaan nanti. Oke, lanjut. Nah, ini untuk hotelnya yang Al Ansar Golden Tulip di Madinah. Kemudian lanjut, ini untuk yang Provinsi Al-Syam. Oke, Al-Syam Hotel di Madinah juga, yang bintang 5, tadi yang bintang 4 ya. Kemudian ini yang mohon maaf Pak, tadi ada telepon Pak. ya, Kemudian ini yang
Al Eman itu untuk Hotel Madinah yang bintang 5-nya ya. Ya. Oke, next. Ini hotel leader Munakarimnya yang di sini yang VVIP-nya, Pak. Hmm. Yang ini bintang, oke. Lanjut. Ini Le Meridian Tower-nya untuk yang hotel-hotel yang biasa dipakai oleh Rivi Travel Hmm. yang sudah kerjasama. Kalau ini untuk Anjum Hotel Mekah. Hmm. Seperti itu. Hotel Movenpick-nya untuk yang di Mekah seperti ini untuk suasananya. Kemudian lokasi Hotel Madinah di Rivi Travel itu kurang lebihnya tuh ada di Dar Elman itu 150 meteran. Kemudian Al Ansor yang bintang 4 itu kurang lebih 150 meter. Yang bintang 5-nya 100 meter. Kemudian leader Munakarimnya itu 5 meter. Yang bintang 5 125 meter. Dari gate 399 ya. 339. Oke. Lanjut, Pak. Hmm. Kalau untuk hotel di Mekahnya, untuk Hotel Anjum bintang 5, kurang lebih 50 meter. Untuk yang Movenpick-nya kurang lebih 50 meter. Dan ini LF Masyir 200 meter. Seperti itu, Pak. Ini untuk gambarannya seperti itu. Tapi untuk di Le Meridian, khusus Le Meridian Tower, itu menggunakan shuttle bus. Seperti itu. Next. Bentar. Oke. Udah ya? Ya. Oke. Sudah? Terima kasih. Syukron. Jazakallah khair. Sudah cukup, Ibu? Oke. Oh ya, untuk yang apa namanya yang umroh yang pakai pesawat jet 5,1 M-nya belum dimasukin, jadi itu Oh, ada, oke. Jadi apa namanya? Mungkin saya ini ya, saya spill di apanya di tempat saya yang untuk bentar ya. Review. Nah, ini ya. ya yang Mana? 5,1. Ini ya. Iya, Oke, betul. silakan diterangkan juga yang terakhir ini Ibu. Iya, boleh. Untuk yang umroh VVIP harga 5,1 miliar ya. M-nya ini pesawat private superjet itu untuk 9 hari harga 5,1 M ini itu untuk dibagi menjadi untuk beberapa jamaahnya kurang lebih 12 ya satu pesawat ini. Terus dibagi orang kurang lebihnya kalau satu orang jatuhnya kena 200 jutaan sih. Bukan 400 ya? Oh, 200 ya? Kalau nggak salah coba waktu itu saya Ya sih share Iya ya betul Bu. Ini 200-an ya Pak ya waktu itu ya Pak saya lupa. 200-an ya. Iya. Nah ini untuk hotelnya hotel di Oberoi di Madinahnya bintang 5 sama di Hotel Mekahnya di Dar atau Intercontinental bintang 5. Busnya juga untuk VVIP selama di Saudi, mobil JMC dan kereta api bisnis Madinah Mekah. Ini untuk harga pas masih kursnya maksimal 15.000 ya Pak. Kalau memang kursnya sudah berubah bisa berganti. Sekarang kalau nggak salah kalau kita buka di Rihlah itu berapa? Hampir 16.000 ya? 15 15.500. berapa Bu? 15.500. Turun ya Bu ya? Oh enggak itu biasanya yang sekarang berjalan untuk rate-nya haji. Iya, Haji semua memakai rate itu. kalau kita buka di Rihlah ya,
Kita buka di Rihlah, itu biasanya kan muncul ya, teman-teman ya. Iya. 15.000. Nah, udah 15.000 Mas An. Coba kita tunggu ya, di Rihlah ini ya. Itu keluar enggak? Biasanya keluar kan apa namanya? Kursnya itu kayaknya update ya. Update enggak ini Pak Rangga? Kok nggak muncul? Harus kemana dulu ini supaya muncul nih? Pak Rangga nggak ada. Ada ini kali apa namanya? Biasanya kita kita masuk kayak ini ya. Berapa? Oh, 16 Ibu. Oh iya udah. Ini kan Berarti apa namanya? Kemarin tuh saya lihat itu 15.900. 15.900. Sekarang 16.25 ya. Berarti kan naik ini. iya. Kalau 15.500 berarti turun tadi. Iya kan? Iya. Nah, ini di Rihla ini muncul gitu. Oke. Bu Nafila sudah cukup? Cukup. Oke. Sekarang. Nah, teman-teman sekalian, sebelum bertanya di sini, karena di sini Bu Nafila itu rank 2 dari travel ya, rank 2 dari travel, jadi apa namanya menyampaikan, jadi kita singgung di apa travel yang lain tidak apa-apa ya Bu Nafila ya, karena kita insya Allah sudah maklum bersama-sama kan di Patuh ini kan Bu ya, Iya, Pak. gitu. Oke, teman-teman sekalian silahkan ditanyakan. Di sini saya baca yang kolom chat ini ya sebelum ke lainnya. Nah, nggak ada yang tanya di sini. Mas Yan, saya hadir ke Pak Tony setelah lift dari Pato. Iya, di Pato kemarin Pak langsung ya ke Pak Tony ya. Soalnya kita memang nggak perlu lama ya kalau memang pembahasannya nggak ini. Jadi supaya nanti kalau ada aktivitas bisa aktivitas yang lain. Silahkan teman-teman ya untuk apa namanya yakni bertanya dengan Bu Nafila berkaitan dengan presentasi yang kita bahas ini. Jadi mungkin ini salah satu juga yang bisa kita ambil. Saya tanya Ustaz. Iya ya, silahkan Pak Heri. Halo. Iya. Halo, terdengar. Iya, iya, dengar Pak. Assalamualaikum Bu Nabila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ya. Tadi kan saya perhatikan kan banyak yang apa istilahnya itu yang sudah sold out ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau banyak yang sold out begitu, berarti kan ada trik dan tipsnya ya untuk bisa sampai seperti itu. Nah, tim pemasaran ini di Revit Travel ini menggunakan model seperti apa Bu? Mungkin di sini ya spesial saya lah katanya gitu. Nah, bisa dikasih tahu begitu. Apakah kalau di Revit Travel rata-rata pakai FBS ya sudah selesai. Iya, gitu Bu, matur suwun. Oke. Ya. Revit Travel sebenarnya sih pakainya itu Pak, apa namanya? Karena net sellernya banyak itu jadi ya ibaratnya tuh kayak get membernya itu lebih ditekankan seperti itu Pak. Kalau Menggunakan ad ya Bu ya? iya, Oh gitu. Ya Pak Heri. jadi diperbanyak. Memang Diperbanyak. memang kalau boleh Siap. nambah itu memang makanya nanti kita insya Allah juga ada trik bersama-sama. Nanti lanjut Bu Nafila kalau masih ada jawabannya. Maksudnya net seller itu maksudnya marketingnya. Seperti Next seller itu apa marketingnya Bu Erna ya? Ya. Oke. Jadi semakin banyak apa namanya modelnya kayak Pak Rangga tuh di bawahnya 500 seperti itu semakin banyak cepat dapat
jamaah, calon jamaah seperti itu. Berarti tempatnya Revie Travel ada affiliate-nya, Bu? Ada model. Kalau untuk affiliate dari website seperti di Rifla. Rila ada, Pak. Eh, Nggak ada. Modelnya cuman dari member get member seperti itu. siap. Iya, matur suwun. Iya, Ya, sami-sami. mungkin nambah Bu Nabila, Pak Eri ya. Jadi memang kalau memang kita, wah ini saya lagi mati lampu ya teman-teman sekalian. Sebentar saya konekkan dulu ya. Nih pakai ini ya. Tapi anu apa ya bisa? Enggak maksudnya. Kalau listrik mati apa masih bisa apa enggak anunya? Internet. Enggak, maksudnya lampu mati apa ya bisa. Halo, Kontak Assalamualaikum. ya Ustadz. Lampu mati ya, Bentar. Bu, tiba-tiba. Jadi loncat tadi itu. Oh, lampu mati. Lampu mati. Oke, tadi sampai mana tadi? Pak Heri sama Bu Nafila. Udah selesai belum soal jawabnya? Udah tadi, Pak. Sudah ya. Oke. Tadi saya mau nambah ya. Iya, Mas. Nambah. Jadi ya intinya kalau kita pelajari bersama ya teman-teman di dalam di dalam umroh, maka kalau kita memang sudah mumpuni, hampir para pemain umroh itu juga ketika sudah siap semuanya itu pakai ads ya teman-teman ya, pakai Facebook Ads, sehingga itu cepat sekali kan gitu loh. Nah yang sekarang itu yang teman-teman yang sudah masuk ke owner ya, ke owner di Patu ini, mungkin hampir 90% itu sudah merasakan dikasih dicoba ya, artinya dicoba untuk diberikan lead ya, lead dari Facebook Ads. Kalau lead dari buzzer masih belum, karena beda ya ads sama buzzer. Kalau di ads itu kan sekali kita posting itu langsung dia muncul menjadi database kita nanti. Tapi kalau kalau organik ya, nah itu memang perlu waktu ya, perlu waktu itu. Dan insya Allah kedua-duanya itu bisa menghasilkan. Maka saran dari para para mastah ya yang sudah mahir di dalam digital itu keduanya kalau bisa digabungkan gitu. Baik, mungkin ada pertanyaan lain lagi. Ini terpental saya tadi itu. Oke, umroh sudah close. Ada lagi ya teman-teman yang ingin bertanya berkaitan dengan travel ini dulu. Kalau misalnya eh, untuk yang berkaitan dengan travel review travel ini. Ya. Masih ada ya? Untuk pertanyaannya Bu Erna, Ya, gimana Ibu? yang harga yang dipublish apakah sudah termasuk komisi untuk seller atau seller harus up sendiri? Itu sudah termasuk, Bu. Iya. Jadi ya dari harga itu sudah nantinya udah masuk komisi. Seperti itu. Oke, nanti teman-teman juga bisa untuk langsung ya, karena yang megang review ini adalah Bu Nafila. Nanti bisa juga nomor kontaknya Bu Nafila bisa disampaikan di sini ya Bu ya, di kolom chat ya Bu ya. Nanti teman-teman yang mau menyimpan nomornya Bu Nafila sebagai pemegang, dan insya Allah nanti di Patuh ini baru jadi ya websitenya ya. Dari sekian lama baru jadi, nanti baru masukkan data juga. Nah, nanti semua dari teman-teman yang membawa travel masing-masing nanti kita satukan ya. Dan juga bisa lihat di sini ya teman-teman, di mana tadi? Di Sinergi ya, di Sinergi. Nah, itu juga ada nomornya. Ada enggak Bu Nafila dicantumkan di sana?
Mari kita cek ya. Nah, di sinergi ini nanti ada ya bagian batu, kemudian nanti di sini nama-nama agen dan juga nomornya kalau nggak salah ya. Nanti dicek aja di sini ya teman-teman ya. Oke, lainnya masih ada yang lainnya lagi? Nih ya, nomornya Ustadz, silakan kolom chat ya teman-teman. Ya Bu Fauzia, silakan. saya mumpung ingat minggu lalu apa yang Zoom yang sebelum hari ini tuh hari apa ya? Ustadz kan buka listnya daftar travel ya. Ada 24 terus 25 ketambahan satu itu ya. Ya, Bisa dibuka lagi Ustadz? itu di berkahnya kalau nggak salah Bu. Nah, itu kalau saya apa baca kemarin itu, cuman saya itu kemarin itu nggak sempat ini ya info. Siapa? Wika belum dimasukkan lagi Ustadz. Kapan hari saya sudah Nah, apa di sini tanya kok nggak ada Wika. Ternyata kemarin nggak ada lagi. di sini kan sebenarnya Bu ya, apa namanya? Ini setiap Mungkin kita bisa kan Ustadz cek lagi. ya, maksud saya ini kan setiap yang ada di sini kan bisa merubah Bu, bisa menambah. Oke, nanti kita tambah ini Itu Wika. oh, Belum ini ada di ya. berkah ya. Saya pikir kemarin di viewing apa ya? Di berkah Bu ya, nanti di apa namanya? Apa di sini ini ya, kita tambahkan ya. Teman-teman saya rasa yang di tapi ini miliknya ini ya, teman-teman yang sudah di spesial ya. Tuh, Iya. panel ya sebenarnya. Panel. Oke, sambil yang lain kalau ada yang ini tinggal nambahkan gini kan Bu. Ada yang lain lagi Bu? Oke, itu di berkah ya. Oh iya, saya juga mau info ini kan kemarin kan apa komputer saya itu yang biasa saya pakai itu tiba-tiba rusak. Saya pakai laptop itu buka semua itu otomatis kan dari awal. Eh, Passwordnya kan itu passwordnya ganti apa kemarin itu mantap ya, apa Nah, itu ada di anu Bu, di apa namanya? Itu jangan di sini Bu, karena tidak semuanya di di sini panel kan ikut kan. Semua spesial. panel seperti itu berarti ya passwordnya ya. Ya, nanti di apa deskripsinya nanti ditengok lagi Bu. Di apa USB. namanya spesial gitu. Itu Bu. Ini Wika Bu ya. Wika Tour itu atau apa Bu? Wika, halo, halo, mana nih Bu? Wika Wika Tour, Tour, Wika Travel, Wika Travel. Tour dan Travel. Ya, sudah Bu. Nah, Udah. Terus ya, kemarin ada yang katanya mau masuk itu mungkin belum dimasukkan Ustadz kemarin itu apa ini? apa? Nggak tahu apa ya. Bungo sudah ya. Terminal Udah. masalah. Armina ya. Oke. Bu Reka hadir tadi ya. Udah, salam ya. Udah. Armina Reka. Armina Reka itu jadi satu ndak anunya ya? Jadi satu kayaknya ya. Reka. Oke. Ada lagi teman-teman? Umroh SC itu apa ya Ustadz? Umroh S apa itu SC ya? 5C, 5C. 5C itu ada. Nah, ini temannya 5C, 5C. 5C. Nah, ini satu sebenarnya umroh 5C sama Safaria ini satu nih. Tapi nggak apa-apa di ini aja. Ya. Nah, di sini kita cek. Nah, di sini baru nanti munculnya. Ya, kita tunggu dulu. Simpan. Tadi ada yang mau saya terangkan juga berkaitan dengan apa namanya miliknya Bu Nafila ya. Bagi teman-teman Dimasukkan di Yang di-share di Pak Mas Rufin. ya tadi itu semua diiklankan ya di apa di WSP-nya Bu Nafila. Oh, itu hanya yang ininya aja, Bu. Yang flyer-flyer ininya aja.
apa namanya harga-harga seperti itu. Aku sih tertarik yang tadi ya, yang ekonomi yang subsidi tadi, yang 24. Iya, Nanti kalau aku minta apa flyernya ya, bisa iya aku boleh. kirim. Oke, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Oke, teman-teman. Masih ada lagi kira-kira? Suaranya putus-putus ya? Hujan mungkin Ustadz ya, lampu mati Ustadz. Enggak lampu mati, tapi entah kebentar lagi tadi. Tadi saya mau nambah ya penjelasan tadi. Pak Heri masih hadir? Masih. Nah, tadi yang Pak Heri tanyakan ke saya sebelum Bu Nafila memulai tadi, itu jarak antara apa tadi Pak? Jarak dari hotel ke Masjidil Haram, tapi yang bintang 4. Yang bintang Yang 4. Nah, Makkah. Ini Madinah. yang Ini Mekah ya. Madinah. Nah, coba Ya. Bu Nafila barangkali bisa dari Bu Nafilanya ada penjelasan di sini. Ini kalau untuk di sini contoh untuk hotel bintang 5-nya, Pak. Kebetulan untuk bintang 4-nya tidak. Berarti lebih jauh lagi ini ya, di jauh-jauh Iya. ya. Oh, berarti ini yang bintang berapa? Bintang 5 ya? Iya, ini. Ya. Ini paling jauh berapa ini bintang 5 ini? 100 ini ya. 200 ini. Iya, paling jauhnya 200. Elaf Masyair. Ini 200 ya. 200 itu dekat. Dekat 200 ya, itu Bu. dekat. Iya. Jalan kaki Kalau berapa? kalau yang bintang 4 kurang lebih berapa ya? Paling terdekat. Bintang 4 terdekat kurang lebih. Coba buka ini ya, buka Google Map Google di sana Earth. ya. Google Earth. Tapi ini coba ya kita sama-sama ya. Silakan ya teman-teman kalau punya pengalaman kita sama-sama untuk ini melihat Google Map Mekah ya. Google Earth tadi kata Parangga ya. Google apa tadi? Earth. Google Earth. Sebentar ya. Jadi itu lebih ini ya. Lebih real. Oh gitu. Oke. Bentar ya. Nah ini kalau yang baru saya kenal ya Google Map ini. Nah ini kan berarti kan ilmu baru juga. Saling men-share ya. Tapi ini milik saya, alam ya, ini agak lamban. Belum saya kurangi satu persatu tadi itu. Kalau teman-teman mau yang ada yang share screen, mungkin Pak Rangga mau share screen tentang Google Earth tadi. Oh. Iya Pak Mas Rufin. Bentar, saya lagi mau login dulu pakai PC gitu ya. Google belum login ke itunya. Gitu. Gak apa-apa, nanti saya coba dulu dari sini. Ini kali ya. Ini juga Pak Rangga. Ini ya. Benar enggak? Kelihatan enggak Pak Rangga? Iya, kelihatan itu. Nah, ini kan Google Earth ini. Ini yang lebih ini Pak ya? Lebih lebih akurat atau gimana ya Pak? Ini aja. Bapak Ibu buka handphone. Buka handphonenya. Kalau nggak dipakai handphonenya, Pak, masukin aja Google Maps gitu Pak. Google Earth atau Google Maps deh. Coba buka Google Maps. Bapak buka Google Maps dulu Pak. Oh, tadi katanya Google Earth. Enggak, Earth View namanya nanti. Earth View. Gitu. Google Maps. Terus Klik. Tulis Mekah di atas. Ya. Ya. Mekah, kan. Udah diklik. Nah, diklik. Nah, itu buka directions. Arah tuh sebelah kiri itu, Pak. Directions. Kiri. Yang bawah lagi. Bawah lagi. Nah, itu direction.
Oh Pilih start, ini pilih starting pointnya, nama hotelnya apa tadi? Nama hotel yang bintang 4-nya apa? Grand Almasa. Ya, di, Grand Almasa. Tulis saya situ Pak, ketik Grand Almasa. di mana di sini? Tadi Bapak udah klik apa tadi? Baru Bukan, Mekah. direction. Bapak udah klik direction belum? Belum. Yang mana? Balik lagi back deh. Back dulu Pak. Back. Back. Heeh. Tulis Mekah. Ini Mekah. Sebentar, Terus? saya ngezoom dulu nggak kelihatan. Nah, rute itu Bapak klik rute. Oh, rute. Nah, Baru ya. nah, itu Bapak pilih yang gambarnya jalan kaki tuh Pak. Yang kiri yang jalan Yang kaki ini. atas. Oh gitu. Ya, terus Baru klik. ini. Terus pilih apa di sini? Ditulis Grand Almasa. Grand Almasa. Grand. Ya, Hotel Grand Almasa. Nanti dia keluar. Grand Almasa. Ini saya ketik nih ya. Grand Almasa. Almasa Grand Hotel, Ajiat Street. Nanti keluar ya. Itu keluar itu. Oh, Anugerah. Bukan, Almasa Grand Hotel Almasa. namanya. Almasa ya. Almasa. Double Ini S. yang mana ini? Double S. Almasa. Ya. Kayaknya bukan itu deh, itu jauh soalnya. Salah itu hotelnya. Almasa. Grand Coba ya, satu ya. Masa. Sebentar. Kayaknya hotelnya bukan itu deh. Jadi Ajiat ya. Masa 3,5 kilo, 2,3 kilo jauh. Selain itu hotelnya apa lagi Pak? Ajiat Makarim ya? Iya. Ajiat Makarim. Nah, ini berapa ya? 2,5 kilo Pak. Yang ini. Yang 2,3 tadi. itu. 2,3 itu salah kayaknya. Kalau Almasa tadi berapa? Ini 2,5 Pak. Kalau di saya ini. Almasa. Almasa Abdul Aziz ya. Almasa CRC King Abdul Aziz. Tapi ini kalau kita lihat kan muter ya. Ketinggalan belum diketik itu Pak. Apanya Pak? Grand kan ada Hotel Grand Almasa. Hotel Grand Almasa. Hotel. Iya, itu nggak ada kerennya. Itu Grandnya belum dimasukin, belum diketik. Ini. Ya, dicoba ya. Beda ya. Lewat Ajiat, lewat Ibrahim. Bener enggak? Beda ya. Ini malah Sebentar. Ada itu kok jauh tuh 35 menit. Kok malah menjauh? Kalau lewat Ajiat 2,3. Tapi kalau lewat Ibrahim itu 2,9 malah. Tuh. Saya dulu juga jauh ke rumah teman itu, jalan itu. Tapi kalau 2 kilo ya lumayan ya. Saya pulangnya pijet itu. Iya, kok jauh? Iya jauh Pak Yayan, kok jauh? Amina Pak. Ya. Ini Almasa Grand Hotel. Ini kan berarti ya benar ini yang ini ya. Ini jalan apa yang ini ya teman-teman ya? Kayaknya bukan itu Pak. Terus yang mana? Bentar, bukan. Itu Almasa Grand soalnya. Almasa Grand. Mekahnya mana tuh ini? Bentar. Setahu saya tuh Almasa tuh cuma di bawah. Oh, haram ini sini ya. Itu kenapa kalau tujuannya ke sini ya, teman-teman? Oh iya, makanya salah nih Mekah nih. Tujuannya. Oh iya, tujuannya Pak. salah Pak. Itunya salah Pak. Tujuan Mekah Saudinya yang bawahnya ganti Pak. Ini apa ini? Masjidil Haram ya? Iya, Masjidil Haram. Enggak kok di Kediri Pak tadi Pak. Halo. Oke, kita coba. Masjidil Haram. Nah, itu baru benar Pak. Masjidil Haram itu cuma 12 menit Pak. Oh gitu. Ini hotel bintang berapa ini? 4.
bintang PUBG-nya. Mana ya? Ini gimana ini? Oke. Bapak yang bawahnya udah kelihatan belum? Oh. Nah ini kan ya ini. Ya, nah itu kan dia larinya ke pelataran tuh Pak. Oh iya. Makanya ini Nah, cuma 800. Ini ya itu tadi makanya bintang berapa Pak Heri? Ya, Bintang berapa tadi? bintang 4. Bintang 4 itu berarti cuma 800 ya? ya 800. Oh, dekat kalau 850. Nah, itu Latihan tiap pagi jalan-jalan gitu teman-teman. Nah, itu sedikit penjelasan, Pak. Itu kalau bacanya dari atas ya, Pak. Al-Masa Grand Hotel menuju ke Masjidil Haram. Ya kan? Kita jalannya jalan kaki. Yang atas tuh yang gambar orang tuh 12 menit. Ya. Ya kan? Kemudian Bapak kalau mau lihat detailnya, detail jalannya itu lewat Bapak via Ajat Street. Itu Bapak klik yang bawahnya itu, Pak. Yang mana ini? Ya, bawahnya ada detail, bacaan detail. Ya. Detailnya. Nah, nanti itu kan bisa kelihatan. Nah, itu kalau enggak nanti itu kan bisa kelihatan jalannya lewat mana aja. Itu di sebelah kanan Bapak kelihatan titik-titik biru itu orang jalan tuh. Itu dia jalan kaki gitu kan. Nah, itu kalau kok Bapak ada itunya. Nah, itu kelihatan Pak, di saya tuh tadi Bapak back deh, Pak. Nah, itu lewat Bapak klik lagi yang bawahnya itu, Pak. Di bawahnya detail. Di bawahnya detail ada sebagian besar datar. Nah, itu Bapak klik ke bawah. Nah, itu kelihatan garisnya kan ada garis lurus kan? Biru gitu kan. Kalau Bapak geser mouse-nya atau Bapak titik-titik birunya Bapak ikutin pakai panah di mouse sebelah kanan. Oh, ya ini ya. Dia kan bergerak tuh. Jalannya kemana tuh? Datar nggak? Iya, ya. Nah, gitu. Cara bacanya gitu, Pak. Terus Bapak kalau sebelah kanan itu ada lapisan tuh. Sebelah kanan tuh, lapisan, layers sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebelah kiri, Bapak gerak kiri. Kiri dikit. Bawah, ke bawah. Kanan. Kanan lagi. Nah, itu kelihatan. Medannya seperti apa. Nah, coba Bapak klik aja nanti gambar layarnya berubah. Nah, itu kan. Terus lampu merah itu yang sebelah kanan lagi. Sebelah kanan lagi. Nah, ini kan ada traffic. Kalau mau lihat trafficnya seperti apa. Ada mau lihat. Nah, itu kelihatan apa namanya. Kalau kita mau lihat street view. Bapak klik yang more. Lainnya nih ya. Klik street view. Mana street view? Nah, itu model-modelnya beda-beda lagi Pak. Ada yang satellite. Pakainya bahasa Indonesia. Saya pakai bahasa. Ya itu. Bapak kalau satelit Pak. Yang satelit Pak. Mana satelitnya? Yang bawah jenis peta. Nih. Nah, itu Bapak zoom sebelah kanan. Pojok kanan layar, layar. Nah, itu zoom lagi. Plus terus. Nah, kelihatan tuh. Plus lagi. Nah, kelihatan kan? Ini cara bacanya. Ini hilangkannya gimana nih? Diklik aja di petanya. Jadi hilang kok. Oke. Nah, itu kelihatan. Ini kita hilangkan dulu ya. Jangan dihilangin, itu mah biarin aja. Oh, terlanjur. Nggak apa-apa, dia geser deh ke kanan. Nah, kelihatan kan, walaupun belum pernah ke yang bilang apa namanya. Ini salah satu trik. Kalau misalkan saya nggak tahu hotel di mana. Ini caranya begini, kita pakai teknologi. Ini virtual ya Pak ya, barang nggak. Saya suruh ngapalin juga kagak hafal-hafal Bu. Saya kagak tahu, pokoknya gini aja lah. Karena pada dulu berapa kali saya pameran offline, Mas hotel di mana Mas Pak? Belokan kemana Mas? Gua kagak tahu. Saya buka aja Google Map gitu. Ini gambarnya hotelnya begini. Sotoy aja kita ya kan, laga mukimin Mekah aja. Padahal kagak tahu saya. Iya. Oke, teman-teman sekalian, ini termasuk salah satu trik juga ya teman-teman ya. Kayak pernah kita jadi TKI di sana bertahun-tahun ya Bu, padahal saya nggak tahu apa-apa. Iya. Saya yakin lah banyak. Iya Pak. Iya kan, biar miskin tapi sombong Pak saya mah. Oke, ini jadi jalannya tadi terhapus tadi ya anunya. Ya ulang lagi nggak apa-apa, kehapus malah bagus jadi hilang kan. Berarti di sini jangan Mekah, masukinnya bukan. Masjidil Haram ya. Masjidil Haram. Dia nggak akan titiknya lari ke Masjidil Haram ya, ingat Bapak Ibu, ngitungin
itu dari pelataran ya. Pelataran tuh yang ubin-ubin paling pinggir tuh. Gitu. Dia nggak akan pernah ngitung sampai ke masjid karena dari pelataran ke Masjidil Haram itu sekitar 500 meteran. Nah, kalau yang misalnya yang bintang tadi kan bintang 4 ya. Kalau bintang 3 coba bintang 3 ya. Saya nggak hafal hotel-hotel bintang 3-nya. Apa namanya yang apa? Karam ya, Karam Silver itu di mana? Karam Silver ya misalnya ya. Karam Silver di Mekah apa Madinah? Bapak gini aja tuh, Bapak klik ke sebelah kanan, Bapak zoom aja. Sebelah kanan Bapak klik kanan aja, klik kanan. Klik kanan. Pilih zoom aja, pilih zoom aja sebelah kanan. Di zoom aja hotel-hotelnya itu. Di petanya Pak, di sebelah petanya kanan. Di mapnya. Ya. Terus di zoom diklik gede, Pak. Iya kan. Makarim Ajat tuh Pak. Mana? Geser lagi ke bawah. Makarim Ajat. Terus sebelah kiri. Nah. Ini ya. Nah, bukan yang itu nama hotelnya Pak. Tulis aja Makarim Ajat gitu Pak. Ini Makarim Ajat nih. Iya tulis dipilih titik awalnya itu Pak. Gini ya. Ya. Itu hotel bintang 5 Pak. Tadi saya lihat. Makarim. Ada Ajat Makarim, ada Makarim Ajat, ada Ajat Makarim Bu. Iya tadi bintang 5. Bintang 5 ya. Oh dia di bawah Swiss Hotel. Ya udah nggak apa-apa nih. Misal patokannya contohnya bintang 5. Nah ini kan 1650 meter. Ini sebenarnya dibilangnya bukan bintang 5 tapi bintang 5 berjarak. Karena jaraknya 1650. Kalau bintang 5 pelatakan ada bintang 5 ada 2 Bu. Bintang 5 ring 1, ring 2 dibilangnya. Ring 1 tuh yang benar-benar di pelataran Bu. Kalau bintang 5 berjarak itu dia di atas 500 dibilangnya. Bintang 5 tapi berjarak. Oh. Kayak contohnya tadi Le Méridien itu harus pakai shuttle ya ke situ. Jadi karena ya itu Le Méridien bintang 5 shuttle. Kita ngejelasinnya gitu. Diklik aja tuh hotelnya tuh Pak Baspen. Klik. Tadi Almasa ini ya, Almasa berarti jadi tetangga. Klik aja keluar dia. Ini sudah hotel. Ajat Makkah. Oke, ya intinya pada kesimpulannya di sini ya teman-teman untuk melihat jaraknya. Jadi teman-teman kalau ditanya, nah ini kan juga metode untuk memfollow up ya. Ditanya jaraknya ya mungkin kita bisa lihat langsung ke sini ya. Jaraknya itu berapa apa namanya? Kadang-kadang ditanya ya jaraknya berapa jauh kan itu. Seperti kemarin disampaikan Pak Fatur ya waktu presentasi Bu Desi di Aliatur itu. Jadi diajak harganya murah di bawah 20 di bawah 20 juta kalau nggak salah. Diajak temannya sendiri. Tahu-taunya jaraknya itu jauh sekali. Jadi nggak ibadah itu kan jadinya udah capek ya, tinggal capeknya gitu kadang-kadang. Maunya ibadah tapi sampai sana ketika jaraknya terlalu jauh ya. Nih misalnya sampai 2 kilo ya. Ya kalau 2 kilo udah jauh ya teman-teman ya. Gitu. Jadi ya 2 kilo biasa pakai shuttle Pak. Pakai shuttle ya. Oh gitu. Ya berarti yang jauh-jauh. Al-Aziziyah di mana Al-Aziziyah ini? Teman-teman. Aziziyah di atas Pak. Sebelah kanan ya? Tuh. Atas sebelah kanan. Kalau nggak salah sih sebelah kanan sih. Bapak mesti di zoom kalau ini nggak kelihatan Pak. Aziziyah Street namanya. Coba di sini ya. Al-Aziziyah. Tuh. Mekah Arab Saudi yang paling bawah tuh udah keluar tuh Pak. Al-Aziziyah. Ini ya. Atas. Nih. Bawahnya lagi. Nih. Nah itu. Iya. Oh di sini kanan ya. Kanan Pak. Tapi ya, kalau kawasan Aziziyah. Jalannya ini ya. Harus kan itu jalan kaki. Kan Bapak jalan kaki, coba pilih naik bis. 2 jam atau sampai 2 jam. Mobil sebelah kiri itu mobil Pak, yang mobil. Nah, yang tengah Pak.
Loh, kok ke sini? Oh, ini langsung ya. Iya, kan Ya. Bapak pakai mobil, bis. Nah, tadi kan 1 jam Oh. itu Bapak naik kereta. Oh. Kan urutannya dia bis, bis atau kendaraan pribadi, motor, kereta, jalan kaki, sepeda. Ya. Ini berarti kalau pakai mobil, ini mobil-mobil pribadi ya? Ya Bapak zoom aja gambarnya Pak, kelihatan Pak, biar kelihatan. Afwan Pak, minta di zoom aja gambar. Nah, Jizya itu Nah, ada bis selawatnya itu, ada bis gratis itu Pak. itu Al-Jizya tuh. Jadi kalau jalan kaki berapa kilo tuh? Kalau hotel 4,1 kilo. pasti ada shuttle ya Pak Rangga? Kenapa Bu? Kalau hotel bintang 5 biasanya pasti sudah disediakan shuttle nggak Pak? Kalau bintang 5 berjarak kayak apa namanya, Le Méridien, setahu saya udah ada Bu. Oh, kayak yang lainnya gitu loh. Apakah hanya tertentu saja yang menyediakan shuttle untuk hotel Kalau bintang? yang setahu saya yang bintang 5 yang menyediakan apa namanya, shuttle itu yang hotel favorit orang Indonesia kan itu biasanya Le Méridien Tower ya Bu. Itu nanti Iya. di belakang Zam-Zam itu kan turunnya Bu ada terminal bis. Iya. Kalau yang lainnya anak belum hafal tuh Bu. Hmm. Karena yang Indonesia banyak biasanya pakainya kan Le Méridien ya Bu, Le Méridien Tower. Iya. Kalau yang Indonesia yang bintang 3 itu yang shuttle busnya itu bus salawat, maksudnya punya pemerintah yang gratis itu. Oh, gitu. Biasanya kan pakai hajian itu kan untuk masyarakat semua yang menuju apa, Masjidil Haram. Kalau Le Méridien memang dia bus dia pribadi dari hotelnya sendiri. Iya. Ini jalan apa ya nih teman-teman ini ya? Sungai itu apa nih ya? Nah ini. Nggak ada sungai Pak di sana. Nah iya, inilah jalan apa ini? Ini kan gini nah. Nah ini kan jalan ini ya. Iya, di pointing aja Pak, di pointingnya nanti dia kelihatan itunya Bu. Apa Siapa gunung tahu ya? ada. Iya, itu naik ke istana kayaknya. Artinya kan di sini tuh kalau dipikir ini kan muter-muter gitu ya. Nah, kok nggak langsung ke sini loh perasaan Itu kan? Bapak bacanya dari sebelah kiri Pak. Nah, Yang sebelah kiri, yang kotak sebelah kiri itu Pak. Kenapa dia jalannya muter ya? Kita Bapak sebelah kiri itu kotaknya tuh. Sebelah kiri lagi paling ujung. Yang lewat Al Haram Mas gitu Pak. Paling bawah tuh. Sebelah kiri lagi. Kiri layar putih, yang layar putih. Bapak pointernya benar. Nah, itu di iya. bawah. Nah, alasannya itu. Oh gunung tadi ya. Oh coba. Oh ini lewat-lewat gunung ini. Kalau jalan kaki nih, ya toh? No, gunung lewat gunung ini. Wah, pulang-pulang lagi pijet semua nanti teman-teman ya. Habis itu itu kali putar. Iya, ini udah mengalahkan tawaf sih. Lewat gunung tadi. Ini mengalahkan Siti Hajar gitu Pak. Nah, iya. Loh, kalau Siti Hajar kan cuma di sini nih, cuma Iya. berapa Kita ya. lebih niatnya mau ini jadi mengalahkan Siti Hajar. Tawaf enggak, pahala enggak. Oke, teman-teman sekalian, Masya Allah. Jadi kita ngelihatnya jangan kaget, kok 2 jam gitu, nggak usah panik. Lihatnya yang pakai apa, sharing aja teman-teman. Jadi kalau misalkan ini kita kan udah nggak klik di tenggaman orang tuh, jangan panik. Lihat oh ini pakai bis gitu, salah kita 2 jam. Kita malu kan, tengsin kalau ngobrol ke jamaah. 2 jam tengsin kita kan. Jadi kita lihat gambar itunya aja, gambar apa bisnya, gambar bisnya diklik. Nah, Itu kalau biar misalnya gini Pak, misalnya dari Al-Jizya ini kan kalau jalan kan muter-muter tadi Pak ya, lewat gunung apa. Nah ini kan gunung ini kayak dipapras gitu Pak ya. Artinya lewat gunung ini kan gunung ya di sini nih Pak ya. Nah ini kan lewat tengahnya. Berarti ini kan kalau boleh, kalau saya lihat dulu itu ya, udah lama sekali ya 2008 itu kan kayak semacam di tengah-tengah antara gunung itu kayak dipapras gitu Pak. Nah, apakah bentuknya seperti itu? Terus kemudian yang kedua, apakah kalau misalnya jalan lewat kayak gini nggak boleh gitu Pak ya? itu Bapak yang lihat lapisan itu
Pak Itu Mati, kalau Pak. nggak salah Yang juga bawa masuk terowongan itu. Ini oh iya, Ustaz. Iya. terowongan ini ya. Iya Hmm, betul. Saya waktu haji itu kan di Azizia itu ya Iya itu betul. keluar hotel langsung ada Betul. bus selawat itu masuk terowongan. Iya Jadi sama makanya Bu. dia lurus itu ya. Iya betul sama. Kalau kita juga jalan itu loh dari Alizizia ini. Perasaan juga nggak terlalu apa namanya jauh waktu ini apa waktu dari Alizizia jalan itu ke Masjidil Haram itu. Tapi ini tadi melihat 2 kilo ya lumayan jauh ya. Bukan lumayan lagi, Pak. Lumayan nanti, Pak. Jauh itu Pak. Saat saya waktu yang apa itu kan nggak ada bus ya waktu habis haji apa itu rukun hajinya itu kita tuh ngotot pengen ke sana karena nggak ada bus kita jalan kirain deket ternyata jauh Ustaz sampai kaki semper besoknya Iya, jauh banget. betul sekali. Jadi ini Oke. apa namanya buat teman-teman nanti kalau sharing aja Pak, kalau ngelihat ya cara saya gampang yang saya lakuin selama ini ya seperti itu. Kalau misalkan ada jamaah yang nanya, Pak ini hotel di mana? Waduh, saya kagak tahu ya. Kalau kita kejawab nggak tahu kan tensin ya kan. Saya buka aja Google Maps, masukin seperti itu caranya. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih metodenya. Kalau udah jalan kaki nggak masuk akal, misalkan jaraknya udah 2 kilo atau berapa, itu berarti otomatis akan jauh. Nah nanti caranya tinggal dipilih tuh pakai yang gambar mobil tuh. Mobil itu biasanya dia akan berubah ada bis berarti. Atau buka dulu hotelnya. Nanti ada keterangan tuh dia ada shuttle atau enggak gitu. Oh iya, biasanya kan ada terangannya ya. Iya, biasanya ada keterangan di hotel. Itu ada apa namanya? Itu bisa sedikit membantu ya. Kalau enggak sering-sering lihat di Agoda aja deh, hotel-hotel di sana. Sering-sering baca di Agoda. Kalau saya sih suka baca-baca di Agoda ya. Terus suka review-review hotel, suka lihat gitu kan. Kalau enggak sering-sering ini aja, buka YouTube, ya kan, daripada liatin Lisa Blackpink mendingan lihat ini aja, lihat hotel di Mekah, review hotel. Iya, saya juga gitu Pak, suka lihat di YouTube. Iya bener. Jadi lebih mudah kan, tinggal cari nama hotel apa, ntar review hotel, nah keluar kan ada yang mulai dari berapa meter, berapa menit kayak gitu. Pokoknya lebih akurat sih. Pokoknya kita lebih so tahu aja Bu, biar nggak tahu Iya. tapi so tahu. Ada yang nanya, buru-buru buka YouTube, buka Google. Iya, pokoknya sotoy aja Bu, biar kita nggak kelihatan bego gitu kan, ini sotoy aja. Oh ya bagus hotelnya gitu kan. Jaraknya ini ya, iya begini belok sini ya, iya betul. Sebelah mananya hotel ini, pada masih nggak tahu hotel di mana, pokoknya iya aja, iya dulu aja. Perkara sarah urusan belakangan, yang penting tahu dulu gitu. Nah, itu ini sedikit membantu sih, itu aja. Yang penting pede kita caranya ya sering lihat YouTube, sering lihat review-review dari Google atau dari Agoda atau yang lainnya ya. Itu sedikit membantu sih. Itu aja Pak. Ya, nah ini penting sekali ya teman-teman sekalian untuk mengetahui setidaknya dengan teknologi ini kan sangat membantu kita ya, membantu sekali itu. Kalau dulu kita di internet belum seperti secepat sekarang ini ya, itu kalau kita lihat di Mekah itu kan nggak bisa sejelas ini ya, nggak bisa sejelas ini. Nah ini kita sudah bisa melihat sejelas-jelasnya. Mudah-mudahan nanti di kedepannya kan lebih lagi ya, lebih canggih lagi kali ya untuk apa namanya, untuk teknologi gitu. Oke, mungkin dari teman-teman silahkan ya untuk umum nggak apa-apa ya kalau ingin bertanya berkaitan dengan ini. Ada Bu Nafila, ada Pak Rangga, Bu Fauzia, nah yang sudah pernah juga dan juga teman-teman ya yang baru saja ini masih hangat ya doanya juga masih ini kayaknya Pak Tri yang baru saja. Mudah-mudahan nanti dan kita minta doa khusus kemarin ya di tempat mustajabah ya untuk patuh ini supaya nanti diberikan istiqomah dan bisa sesuai dengan tujuan mempermudah kaum muslimin untuk ke Baitullah ya, itu tujuan daripada tujuan utama.
sehingga Allah memberikan kepada kita kemurahannya kan gitu. Oke. Teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Kalau tidak Mau mungkin tanya Ustaz, silakan Bu. berkaitan dengan iklan Ustaz. Saya kan sebulan setengah ini kan udah iklan pakai Facebook Ads juga ya. Gimana Ibu? Kebanyakan saya kan sudah ngiklan juga. Oke. Nggak cuman masalah umroh, tapi juga apa iklan kelas-kelasnya TTK itu. Di Facebook Ads itu memang saya pakai dua cara. Yang satu CTWA, yang satu pakai landing page. Dua-duanya saya pakai, saya apa? Saya lakukan. Kalau di CTWA itu kebanyakan orang ngeklik itu sekedar ngeklik ya, kan langsung ke WA ya. Tapi kalau yang CTWA, yang landing page itu dia lebih dalam, lebih paham. Malah saya ada satu yang jamaah itu yang dia itu pengen berangkat Ramadan, kan saya ngiklannya itu Ramadannya MU ya. Dia itu pengen, sebetulnya itu 3 jamaah, dia kan ibunya, dia mau ngajak 2 anaknya. Cuman sebetulnya dia kalau oke itu closing ya. Kemarin itu nggak bisa closing karena dia itu permintaannya itu begini. Anaknya itu dia berangkat di awal Ramadan. Yang pertama itu yang barengin dia itu anaknya yang cowok. Karena anaknya cowok itu pegawai negeri, jadi dia nggak bisa sampai full. Sementara ibunya itu sudah maksudnya itu perlu teman lah. Jadi minggu kedua ganti anaknya yang perempuan itu masuk berangkat, tapi berangkat sendiri. Kemudian dilanjutkan 2 minggu ke depannya itu anaknya perempuan. Jadi ibaratnya 3 orang tapi 2 paket. Sebenarnya itu udah oke ya. Cuman MU-nya yang keberatan karena nanti kamarnya itu bagaimana kalau di awal itu dia dengan kamar gabung sama orang laki-laki yang lain, kemudian ganti yang datang itu anak yang kedua, nah kan nggak mungkin digabung menggantikan kamar itu. Jadi istilahnya ada perbedaan di situ sehingga menyulitkan MU gitu loh. Akhirnya saya tawarkan di Akira. Intinya Akira nanti berusaha untuk bisa lah diatasi dengan cara dia tiketnya juga beli nambah sendiri dan sebagainya. Intinya itu melalui proses itulah. Insya Allah itu oke closing gitu. Nah, di situ saya mempelajari orang yang melalui landing page, masuk ke landing page itu serius gitu loh. Jadi dia itu serius. Sementara yang dari CTWA itu sekedar nanya-nanya aja gitu loh. Asal ceklik-ceklik, malah kemarin itu saya dapat orang yang kayaknya orang itu ODGJ gitu ya. Nggak jelas gitu ngomongnya. Habis gitu malah ngelandur-ngelandur, langsung saya blokir. Jadi di sini saya bisa ngambil kesimpulan bahwa CTWA sama landing page itu beda. Tapi itu tadi saya tuh udah kalau di total ya sama 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 iklan yang kelas itu saya itu sudah habis selama satu bulan setengah ini ya, habis kurang lebih hampir 2 juta. Karena saya itu iklan itu. Cuman saya matikan kayak gini kan saya bisa mempelajari. Sabtu Minggu itu jarang itu. Jadi saya kalau Sabtu Minggu saya matikan, Senin saya nyalain. Biasanya seperti itu. Nah, sementara ini saya berhenti dulu sambil saya itu mempelajari. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman itu bagaimana supaya itu kita kan udah iklan beda ya, kalau website itu kan kita nggak perlu biaya lah. Itu supaya tadi orang nggak sekedar nanya. Seperti yang kemarin juga Ustadz kan juga ngiklan ya. Itu kan kebanyakan mereka itu nanya-nanya aja ya. Habis gitu kita di ghosting kan, dia menghilang gitu kan. Eh, apakah memang umroh itu sesulit itu?
Tapi ya Bismillah ada lah nanti suatu ketika. Cuman itu tadi prosesnya itu panjang. Apakah ada pengalaman dari Ustadz gitu? Saya pengen tahu sharing-sharingnya gitu Ustadz. Oke. Sebelum saya jawab, mungkin di antara teman-teman ada di sini ada yang sudah pernah pakai Facebook Ad belum ya? Seperti yang dilakukan Bu Fauziah. Ada enggak yang sudah pernah teman-teman? Nanti saya ada apa namanya juga apa namanya pengalaman ya, pengalaman baik dari saya pribadi maupun dari mungkin yang sering kita dengar bersama gitu. Ada enggak? Enggak ada ya, enggak ada komen. Jadi mungkin seperti ini Bu ya. Jadi artinya memang kalau di CTWA itu sebelum saya jawab, Ibu sudah berapa tadi? 1 bulan lebih Bu ya? Yang habis 2 juta lebih itu Bu. Selama berapa lama? 1,5 bulan. 1 bulan Tapi saya itu setengah. mainnya itu nggak yang gede ya. Sehari itu ada yang kalau yang kelas itu saya buat yang 20 ribuan setiap harinya. Kalau umroh ini saya buat 50 per harinya. Kali ya. Nah, karena saya itu kan kalau kita masuk ke landing page itu kan kayak ada disaring gitu kan. Kalau Iya, orang sekedar iseng itu kan nggak mungkin dia mau baca satu-satu di situ. Dia kan iya. kalau di WA itu langsung klik langsung masuk WA langsung sekedar tanya. Tapi kalau landing page itu kan dia akan membaca langsung melihat gambar atau apa-apa. Nah itu berarti orang tuh niat kan. Memang lebih sedikit yang masuk di situ. Oke, Trafficnya. ini Bu. Jadi ketika untuk yang umroh itu berapa hari Bu? Ibu ini berapa hari Ibu ngiklannya itu? Yang umroh lah. Oh, kalau umroh aja itu yang Ramadan ya. Ramadan ini seminggu. Ramadan sepekan itu dapat berapa lead Bu? Seminggu ini. Hmm. Leadnya malah yang CTWA itu saya tuh lebih banyak ya leadnya ya. Kalau yang Landing page. CTWA itu ya sekitar 10-an lah ya. Tapi yang landing page itu 3-4 aja. Itu Tapi tahun lalu itu kan saya belum bisa ya ngiklan Facebook Ad. Saya itu tahun lalu itu ngiklankan hajinya yang apa itu MU sama apa itu yang bayar di sana itu apa namanya itu? COD. COD, haji COD. Itu saya itu pakai jasa orang itu saya itu hampir cuman berapa ya? Cuman seminggu itu saya itu habisnya ya sekitar 1 juta lebih, 1,7 juta itu seminggu. Kalau ini kan 1,5 bulan lah ya, anggap gitu. Iya. Itu juga gitu yang masuk itu kebanyakan orang-orang itu malah menawarkan produk mereka seperti kopernya, jual koper, jual apa itu souvenir. Jadi mereka itu memanfaatkan kan tahu kita ngiklan haji, iklan umroh itu dia malah masuk untuk menjualkan produknya dia gitu. Oke Bu, ini apa namanya yang perlu kita gali. Jadi untuk ini Bu ya, untuk kita gali dan kita apa namanya kita gali itu adalah lead-nya Bu ya. Jadi artinya dengan budget seberapa sehingga menghasilkan lead berapa kan gitu. Nah itu yang perlu kita gali karena kalau kita lihat nggak tahu ya yang di apa namanya yang diiklankan Mas Billy ini seperti apa yang kita jadi di sini kita memakai orang ketiga ya, memakai orang yang ketiga untuk yang memang sudah pengalaman gitu ya. Tapi belum tahu ya berapa per harinya gitu. Tapi yang jelas dari 1 hari itu hari pertama itu kan cuma 8 itu Bu. Cuma 8 gitu. Hari keduanya itu ada sekitar 20-an gitu Bu. Hari kedua dan itu memang perlu kalau apa namanya ada perlu percobaan gitu Bu. Jadi ketika mungkin Ibu sudah belajar ya, halnya kita dan sudah sering kali belajar di dalam Facebook Ad ini. Intinya di dalam Facebook Ad itu kan kita pakai beberapa 3 gambar atau berapa gitu.
Jadi itu nanti yang akan dijadikan tes. Kadang sepekan itu baru tes. Dan prinsipnya di TTK itu kan target itu adalah memang 1 bulan sampai 2 bulan kan gitu lah. Nah di pekan pertama itu memang semacam apa ya, semacam artinya uji Iya, coba yang itu untuk kayak menentukan dari 3 gambar itu mana yang mm-mm. winning kan gitu lah. Nah yang Iya, winning iya. itulah yang nantinya itu akan misalnya yang pertama oke lah ya, di 50. Tapi ketika sudah winning itu nanti bisa dikejar sampai 200 atau lebih gitu. Jadi itu sehingga nanti ketika sudah melalui apa namanya cara seperti itu, ketika winning sudah tinggal apa namanya istilahnya ditambah sehingga nanti leadnya semakin banyak. Kemudian ditambah daerahnya. Nah kurang lebih seperti itu Bu ya. Jadi artinya memang eh, perlu apa ya, perlu pengalaman ya seperti itu, memang Ya, perlu uji coba, perlu robotnya itu, ya keberanian kan robotnya itu gitu. mempelajari ya. Iya, Robot itu mempelajari. Nah, kalau saran saya Ibu teruskan terus database-nya itu mm. disimpan Bu. Jadi Ibu jangan sia-siakan itu. Ibu Iya. kalau bisa punya satu grup yang hasil dari lead-nya Ibu itu bisa Ibu kasih ya untuk masuk ke grup yang memang Ibu misalnya iklan umroh Ramadan gitu. Ya udah jadikan satu grup ini untuk hasil lead-nya itu. Ya, kalau 1 bulan ya udah cukup lumayan ya. Kalau memang itu iklannya winning itu udah lumayan. Misalnya dapat 100. Nah, kemarin kan kalau nggak salah itu budget 3 juta kalau nggak salah itu bisa menghasilkan sampai 15 juta lebih kan gitu dengan hasil apa namanya setelah artinya hasil dari iklan 3 juta seperti itu. Jadi banyak sih ya cara-cara seperti menggunakan jasa yang memang sudah benar-benar profesional kan gitu. Atau kita sendiri Iya, belajar iya. kan seperti KLD ini ya, program KLD. Itu kan kalau kita memang benar-benar masih bisa mumpuni, bisa ngikuti ya, dan cara kita berpikir kita nggak pandang ya apakah kita faktor umur apa enggak. Kadang-kadang kayak saya misalnya ada banyak kegiatan kadang kan nggak nyampe, tapi kalau Pak Heri walaupun di atas saya ya itu kan bisa jadi bisa ngikuti. Saya lihat itu malah malah Pak Heri bisa ngikuti daripada saya kan gitulah. Jadi sebenarnya kalau umur itu nggak menjadi ini ya, menjadi kendala ya. Makanya di sini ada Pak Yayan, ada Pak Antan, Pak Iskandar yang sudah di spesial itu jangan kemudian misalnya sudah ya, sekian itu nggak mungkin saja gitu. Ya patokannya Pak Heri kan. Pak Heri lebih giat daripada saya. Saya ikut buzzer aja setnya masih berapa? 100. Pak Heri udah selesai 500. Nah ini contoh ya teman-teman ya. Artinya tinggal kemauan kita saja gitu. Oke. Pak Heri 2 lagi. Buzzernya 2 lagi. malah 2 lagi buzzernya, Masya Saya Allah ya. dapat 123 loh, padahal saya itu udah bolak-balik ini. Harus Kemarin dihabiskan tadi itu itu Bu. udah 260, tapi kok tiba-tiba jadi ngedance ya Google-nya itu. Bu Isma udah Turun berapa Bu Isma? Wisma udah Udah 300-an ya. udah istirahat Bu Isma ya. Bu Isma terus Pak Nur. Nah Pak Nur gimana Pak Nur? Pak Nur Hadi Malang. Ngikutin enggak? Tadi hadir kelihatannya apa udah istirahat ya? Oke ya. Insya Allah kita sampai pukul 10 teman-teman ya. 10 tepat ya. Jadi insya Allah kita Oh ya Ustaz, yang travel Jawara itu jadinya besok itu hari apa ya? Senin apa Rabu ya Ustaz? kita Soalnya ini saya aja Senin Bu itu ya. Kita istilahnya kalau hari Rabu itu kita membahas yang spesial Bu ya. Jadi udah lama kita nggak ini. Yang kemarin kan terlewatkan hari hari Kamis kemarin terlewatkan gitu. Nah, hari Senin itu rencana kita ya bolehlah nanti kalau misalnya mau di hari Senin depan ya tinggal nanti ada usulan dari saya yang teman-teman pergi gitu. Ustaz. Gimana Bu? Saya Senin depan itu pergi. Selasanya Oh, nggak bisa ya? Atau Seninnya lagi nggak apa-apa ya? Nggak Seninnya apa-apa lagi ya? aja Bu, karena yang Senin ini Iya, kita kalau bisa kan delete satu gitu lah. Karena rencana iya, iya. saya dari teman-teman yang hadir ini dan juga teman-teman yang tidak hadir itu nanti
yang sudah didapat dari websitenya dan website baik masing-masing atau website yang kita ya. Jadi teman-teman perlu pahami ya bahwasanya seperti di Rihlah ya, seperti di Motiva, kemudian di Rivi yang sekarang ini, yang sudah ya, yang sudah presentasi di sini Anissa sama Aliatur, itu kan ibaratnya mereka itu flyer-flyernya. Jadi diambil flyer-flyernya. Nah, bagaimana cara untuk men-share ya, bagaimana cara mengiklankan. Saya ulangi lagi supaya ya terutama yang baru-baru supaya lebih paham. Ini bagaimana cara mengestimasinya. Jadi pertama ada produk, yang kedua ada alat untuk memasarkan produk. Nah, jadi apa itu produk? Produk itu adalah yang dari kurang lebih dari 20 ya, dari 25 yang tadi sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini adalah namanya produk. Jadi teman-teman itu sudah ada produk, nanti tinggal dari produk semuanya ini dipilih lah, pilih. Ini ada ya. Nanti insya Allah kita akan centang di sini ya. Siapa misalnya di Anissa ini nanti ada Bu Dafika, di Alia ada Bu Desi, Dinar ada Pak Tri, ya. Mega Wisata siapa ya kemarin ya? Nah ini Mega Wisata, ini yang konsorsiumnya itu kalau nggak salah Ibu Fauziah ya. Ya, ini ada Ya, apa Ustaz. apa namanya Pak Rangga. Nah, teman-teman sekalian ya. Review travelnya belum masuk. Oh, belum masuk juga. Nah, Motiva belum masuk juga. Jadi ini maksud saya, insya Allah nanti semua masuk kan. Nah, maksud saya ini adalah produk. Ya. Kalau di TTK ini namanya vendor. Ya. Jadi untuk saat ini silahkan ya, vendor itu tinggal dipilih saja yang mana. Ya, umroh edukasi ini sebenarnya mentoring ya. Ini mentoring. Jadi ini semuanya adalah produk ya. Silahkan teman-teman mau disebarkan semuanya, nanti tinggal menghubungi yakni pihak dari pemegang travel ini tersebut atau agent itu. Nah, terus kemudian teman-teman di Patuh ini difasilitasi dengan 2 website. Kalau misalnya maksud spesial ada bahkan 4 website ya. Ada 4 website. Yang itu semuanya bisa digunakan untuk men-share ya. Ada yang kemarin website namanya kan untuk yang umum. Apa teman-teman masih ingat enggak? Yang tadi kata siapa? Mas Yon atau siapa tadi? Ya, dilupakan itu. Bahwasanya apa di Mitra ya, Mitra bisnis, Mitra berkah ya. Siapa ya Pak Azhari? Pak Azhari tadi sudah komen ya, Pak Azhari komen ini postingannya masih berapa tadi 30 katanya. Berarti teman-teman memang belum ada yang share sini kan gitu loh. Baru percobaan-cobaan ini. Nah ini Iya, Ustaz, belum sempat. 16 belum sempat lah ya. Ini 16 kali 3 berapa? Nah, baru sedikit ya, sedikit sekali. Tapi ini harapan saya ini diinspeksi ya, bagi siapa saja yang memposting diinspeksi sehingga kita bisa lihat site-nya ya, Nah, kita bisa lihat site-nya ini Mitra Berkah. Nah, walaupun postingan sedikit sebenarnya kalau misalnya diinspeksi ya pertama, kemudian yang kedua pakai nih Pak Fatur belum ya. Nah, ini milik saya. Nah, baru 2 juga. Nah, nanti. Nah, ini Mitra Berkah, biaya pakai. Nah, ini Kambodia. Siapa nih? Nah, terus kemudian juga ada yang masih ada jaraknya ya kemarin ya. Saya lihat ini ada jaraknya sehingga enggak terkena. Nah, ini udah diinspeksi namanya ya. Kalau sudah muncul gini diinspeksi. Ini Pak Heri kalau nggak salah. 177. Nah, ini Pak Heri. Nah, Pak Heri kayaknya udah banyak nih Pak Heri ya. Pak Heri sudah berapa Pak? Semarang. 1. Kok cuma 1? Ya waktu nyoba itu Ustadz hari pertama itu Berarti cuma sama saya juga. Saya juga baru 1. Oh alah.
Banyak Walah, PR ini, Ustaz. walah, yo. Oke ya, kita lihat ya setnya lagi ya. Sekali lagi saya. Nah, tadi kok postingannya sepertinya milik Pak Heri ya. Nah, 76 ya. 76. Berarti udah cukup lumayan ya. Memang, tapi ini sesuai dengan target ya. Artinya postingan sedikit tapi sudah 76. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Sedangkan postingan yang milik saya ya, apa namanya, Berkah Haromain ya. Berkah Haromain ini. Ini postingannya udah 2000 ya. Udah berapa ribu ya? Banyak ribu ya. Karena nah ini apa namanya, kemarin baru ini. Nah dipasang ini nggak apa-apa, miliknya teman-teman dipasang ini juga nggak apa-apa ya, di apa, di website buzzernya atau website pribadinya. Nah kemudian kita lihat site-nya ya. Ya, cuma 91. Kemarin sudah 100 malah turun ini. Hari ini kita nggak estimasi. Saya ada bukan saya saja. Nah, itu tapi kalau kita lihat ini sudah yang ini kalau segini 10 itu berarti sebenarnya ya 91 ya benar ya. Tapi kemarin udah 100, ini namanya Google Dance. Nah, oke. Oke, teman-teman sekalian, ini 10 menit lagi untuk jadi saya umumkan kalau di hari Senin depan ya teman-teman, kita harapkan yang di Mitra Berkah ini ya dikunjungi ya teman-teman ya. Mitra Berkah ini dikunjungi terus karena ini nanti kalau misalnya dia itu punya posisi ya. Nah, ini postingan sengaja saya tidak bolehkan pakai Maxtool ya. Yang bagi yang sudah kenal dengan Maxtool ya. Saya rasa ini ada dua. Kalau pandangan saya ada dua. Sebagian sudah kenal dan sudah lihai, sebagian belum kenal ya dengan Maxtool ini. Nah, kenapa? Ya karena kita ada satu pengalaman di berkahnya yang itu pakai Maxtool. Nah, yang ini tidak pakai Maxtool. Nanti kita bisa lihat apa namanya ininya ya, hasilnya seperti apa. Dan ini sesuai dengan target ya. Ketika teman-teman kita perintahkan untuk memposting seperti ini, alhamdulillah diposting. Kemudian masing-masing setiap posting langsung inspeksi, posting inspeksi. Nah, hasilnya bagus. Ya, hasilnya bagus. Postingannya dikit tapi site-nya itu sudah 70 ya. Ya, postingan baru beberapa ya, baru beberapa kalau kita lihat ini 16 kali 3 berapa? Dikit tapi sudah 60 karena ini dan ini semuanya saya suruh siapa yang belum menginspeksi ini ya, itu diinspeksi. Jadi setelah membuat kategori di sini nanti diinspeksi ya teman-teman ya. Nah, itu pengaruhnya besar sekali ya, pengaruhnya besar sekali. Oke, mungkin ya teman-teman sampai di sini dulu ya. Ini sudah pukul 10, sudah lewat dari target kita yakni berapa menit ya? 25 menit ya, 25 menit. Mudah-mudahan hari ini saya ucapkan terima kasih ya pada Bu Nafila ya. Bu Nafila terima kasih banyak sudah memberikan presentasi dan seperti yang saya programkan dan mudah-mudahan bisa istiqomah di Senin depan kita yakni belajar mengestimasi bersama-sama ya teman-teman ya. Sambil apa yang berkaitan dengan umroh yuk kita bicarakan sama-sama ya. Terus terutama bagi yang masih belum tahu, belum paham tentang seperti rihlah, seperti paket ini, terus patuh ini seperti apa toh. Nah, itu nanti kita akan jelaskan lebih detail khusus untuk membahas itu. Baru nanti di Senin depannya mungkin dari Bu Fauzia di Wika Tour ya sudah daftar ya. Sebenarnya hari ini atau yang daftar dulu kemarin tuh Wika dulu ya Bu ya. Tapi kadarullah artinya kemarin masih maju mundur, kemudian juga masih belum bisa hari Senin, akhirnya ya sudah yang ada dulu. Tapi kita jeda ya, kita jeda nanti satu hari satu pekan ini atau Senin ini untuk presentasi, Senin depannya untuk ngurus dari apa yang harus kita lakukan di sini dan itu terlepas dari yang spesial.
ya. Nah, teman-teman sekalian juga di sini yang belum tergabung di Rihlah ya, itu ada grupnya tersendiri, silahkan gabung ya. Nanti Bu Isma kita minta tolong untuk di-share lagi itu di Rihlahnya ya. Jadi ada grup tersendiri. Teman-teman yang lain nanti kalau ada yang minat di travel yang lain, kita nanti akan jadikan satu lagi. Jadi kita nanti ada grup. Yang grup ini sudah mulai kita susun. Yang satu grup ini nanti dia akan banyak sekali travel-travel di bawahnya yang siapapun bisa gabung di situ nantinya. Insya Allah seperti itu kurang lebihnya ya teman-teman sekalian. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini membuahkan hasil di sisi Allah dan kita luruskan niat kita sehingga benar-benar bukan hanya di dunia saja kita mendapatkan manfaat, tapi sampai di akhiratnya kelak. Ya, kita akan tidak membawa keberkahan jika di dunianya ini kita menempuh jalan yang asal tempuh saja tanpa melibatkan Allah di dalamnya. Karena dalam suatu hadis, saya tutup dengan suatu hadis, Nabi SAW pernah bersabda, ya saya alaikum zamanun qaumun la yuballi min aina akhadal mal. Ya, akan datang suatu zaman di mana manusia tidak peduli lagi dari mana dia mengambil harta, minal harami atau min halalin atau haramin. Dan itu adalah apa? Di akhir zaman. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang disebutkan dalam hadis tersebut sehingga upaya kita benar-benar mubarakan aina ma kunna, ya, membawa berkah dimanapun kita berada. Atas kurang lebihnya mohon maaf dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.